Posisi Ganjar Pranowo sebagai capres yang berada di atas semakin tidak tergoyahkan. Itu yang membuat lawan-lawannya semakin ketar-ketir dengan membuat serangan kampanye hitam hoax kepada Ganjar Pranowo. Seperti foto Ganjar Pranowo diedit dengan Miyabi, kemudian informasi hoax-hoax lainnya untuk menghajar Ganjar Pranowo. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Cien Rahayu, Salam Nusantara. Ganjar Pranowo adalah capres yang sampai saat ini menduduki posisi paling atas di survei-survei yang kredibel. Posisi tersebut membuat lawan-lawan Ganjar Pranowo tampak panik dan terus membuat serangan-serangan kampanye hitam, hoax-hoax agar bisa melemahkan posisi Ganjar Pranowo. Yang terbaru adalah seorang buzzer Demokrat dari DPD Banten bernama Yepri Rinaldi yang memposting sebuah video jalan yang rusak di antara Purwodadi dan Blora, yang sebenarnya ini adalah video yang lama, kemudian dia posting untuk mendiskreditkan kinerja Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Yepri ingin menunggangi arus kritikan Bima di Lampung terkait dengan jalan-jalan yang rusak di Lampung. Kemudian dia memposting sebuah video lama yang menunjukkan jalan-jalan rusak di Blora dan Purwodadi. Yang bikin lucu, Yepri saking semangatnya ingin menyerang Ganjar Pranowo, menulis nama Ganjar pun salah. Dia menulis bukan Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Pramono. Jadi saking semangatnya ingin menyerang, tapi dia tampak menunjukkan kebodohannya dan kesalahannya. Kemudian Ganjar pun merespon video tersebut dengan memberikan bukti bahwa jalan-jalan yang dimaksud, jalan-jalan yang sebelumnya itu memang benar rusak, sudah diperbaiki dan saat ini pun sudah tampak bagus dan mulus. Yepri Rinaldi sebenarnya bukan kali ini saja membuat hoax untuk menyerang Ganjar Pranowo. Sebelumnya pada bulan April tanggal 26, dia memposting sebuah video yang lagi-lagi hoax dengan mengatakan bahwa PDIP Blitar mendukung Anies Baswedan. Video tersebut merupakan video yang berasal dari pelantikan acara PDIP atau organ pendukungnya, Banteng Muda di Ponorogo, tapi suaranya diedit dengan kata-kata yang mendukung Anies Baswedan. Jelas-jelas video tersebut adalah video yang palsu, sengaja dibikin hoax untuk menyerang PDIP, bahwa PDIP pecah di Blitar tidak mendukung Ganjar tapi mendukung Anies Baswedan. Ternyata video tersebut adalah video hoax dan Yepri sengaja memposting video tersebut dan juga dia ditunjukkan kebohongannya dan dia tidak mau menghapus video tersebut. Tampaknya buzzer Demokrat itu sengaja ingin mengalihkan isu-isu negatif yang saat ini menyerang Demokrat. Misalnya ada Wakil Ketua DPD Jawa Barat, Didin Sapiudin, yang mundur dari Demokrat karena diminta uang 500 juta rupiah. Dan berita ini dimuat oleh seluruh berita-berita online yang ada di Indonesia. Bayangkan
ada wakil ketua mundur karena diminta uang 500 juta di Demokrat. Kemudian ada berita terbaru, ada ketua PAC Demokrat Medan yang ditetapkan tersangka karena menganiaya mantan mertuanya sendiri. Ini adalah dua berita negatif yang berasal dari internal Demokrat. Satu, wakil ketua Demokrat mundur karena diminta uang 500 juta. Ada ketua PAC Demokrat yang tersangka kasus penganiayaan mantan mertuanya. Tapi anehnya si Yepri ini malah menyerang Ganjar Pranowo. Dan kalau dilihat dari biodatanya, Yepri ini adalah wakil sekretaris DPD Banten. Setelah dia menyerang Ganjar Pranowo dengan video hoax tersebut, banyak komen-komen di netizen yang menunjukkan bahwa Serang yang merupakan ibu kota Banten ada jalan-jalan yang rusak. Misalnya ada jalan alternatif, jalan provinsi menuju Banten Lama di Jalan Haji Sulaiman yang tampak rusak parah. Kemudian kalau kita melihat misalnya data BPS yang terbaru 2023, angka pengangguran di Banten tertinggi, 7,9%. Jadi kenapa Yepri tampak lebih bersemangat, bernafsu mengurusi Jawa Tengah? Karena di sanalah gubernurnya Ganjar Pranowo yang menjadi capres terkuat, tertinggi di atas capres pilihan Yepri, yaitu Anies Baswedan, yang jelas-jelas gagal membangun Jakarta. Untuk menutupi berita-berita busuk, berita-berita buruk di Demokrat, kemudian untuk menutupi persoalan-persoalan yang terjadi di Banten, dan untuk menutupi kegagalan-kegagalan Anies Baswedan di Jakarta, Yepri, buzzer Demokrat dengan penuh nafsu menyerang Ganjar Pranowo, tapi menggunakan video-video hoax yang semakin menunjukkan bahwa dirinya sengaja melakukan kampanye hitam untuk menyerang Ganjar Pranowo. Apa yang dilakukan oleh Yepri tadi sebenarnya bukan modus yang baru. Kalau kita mengikuti pemilihan presiden dari tahun 2014-2019, tampak sekali serangan-serangan hoax, serangan-serangan kampanye hitam, fitnah-fitnah akan dipakai oleh mereka-mereka yang memang sengaja ingin membuat keributan, ingin membuat adu domba di masyarakat. 2019 kita masih ingat bagaimana modusnya Ratna Sarumpait membuat kabar bohong, membuat fitnah bahwa dia sebenarnya dioperasi plastik, tapi kemudian mengaku dipukuli, mengaku dianiaya yang tujuannya untuk mendiskreditkan lawan capres pada waktu itu. Ratna Sarumpait pada waktu itu ya mendukung Prabowo, ya tujuannya dia mengaku dianiaya, dia mengaku dipukuli ya untuk mendiskreditkan pendukung-pendukung Jokowi pada waktu itu. Kampanye-kampanye hitam inilah yang perlu kita waspadai. Kampanye-kampanye yang bermotif untuk mengadu domba seperti inilah yang harus kita hindari. Dan untuk Pak Ganjar Pranowo tetap semangat, tetap bekerja untuk rakyat, tetap bekerja untuk warga, tidak usah pedulikan kampanye-kampanye hitam, tidak usah pedulikan kampanye-kampanye busuk, tetap fokus membangun Jawa Tengah dan insya Allah pada tahun 2024 akan dipanggil untuk membangun Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.